kembali. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Ibu guru harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dari rumah ya. Dalam video yang kedua ini, kita akan membahas materi tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam video kali ini kita akan belajar pembelajaran 1 sampai 6. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu agar anak-anak dapat mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat, serta dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat, dan juga dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Anak-anak juga dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya setelah melakukan wawancara. Lewat pembelajaran ini juga, anak-anak dapat menentukan hasil penjumlahan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Tujuan dari pembelajaran kita ini juga, anak-anak dapat mengidentifikasi dan memeragakan gerak kuat dan lemah dalam suatu tari serta dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Selanjutnya, lewat pembelajaran ini juga, anak-anak dapat menjelaskan, menceritakan, mengidentifikasi manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah, serta dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan, atau hobi dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir adalah lewat pembelajaran ini, anak-anak dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dan dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Dalam pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang wawancara dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Sekarang, anak-anak harus tahu dulu ya, apa yang dimaksud dengan wawancara. Jadi, wawancara itu adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu kita harus membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Sebelum kita lanjut materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu Guru mau memberikan pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu pertumbuhan? Dan yang kedua yaitu, apa itu perkembangan? Ayo anak-anak, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Jadi, pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran secara keseluruhan, seperti tinggi badan dan berat badan. Kemudian, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Anak-anak, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, sebaiknya anak-anak baca terlebih dahulu teks yang ada di halaman 29, yaitu pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Setelah anak-anak membaca teks tersebut, pasti anak-anak sudah bisa jawab pertanyaan yang Ibu Guru sampaikan tadi. Jadi jawabannya adalah ya, manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Selanjutnya, anak-anak jawab pertanyaan yang ada di halaman 30 berdasarkan teks. Jadi, setelah anak-anak di dalam kandungan, anak-anak sudah mengalami pertumbuhan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Agar anak-anak bisa mengetahui perkembangannya, sekarang lihat soal halaman 30 dan anak-anak lakukan wawancara dengan orang tua. Dalam kegiatan ini, anak-anak sudah bisa tahu bahwa dalam wawancara yang dilakukan dengan orang tua ini, yang berperan sebagai narasumber itu adalah orang tua. Dan yang berperan sebagai pewawancara itu adalah anak-anak. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia itu akan berhenti setelah dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran terus berkembang. Pada saat berat badan anak-anak bertambah dan tinggi badan bertambah, itu adalah salah satu contoh pertumbuhan yang dialami oleh anak-anak. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu misalnya makanan. Ya, di sini ada nasi, sayur, buah-buahan, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Jadi inilah yang mempengaruhi faktor pertumbuhan manusia. Dalam masa pertumbuhan anak-anak itu sebaiknya rajin makan nasi, sayur, buah-buahan, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Bukan hanya rajin mengkonsumsi makanan yang sehat agar tubuh tumbuh maksimal, tetapi kita juga harus rajin berolahraga supaya badan sehat dan kuat. Kekuatan yang dimiliki manusia itu mengalami perkembangan. Misalnya pada waktu anak-anak masih bayi, pasti tangan anak-anak itu belum mampu untuk mengangkat benda-benda yang berat. Belum mampu untuk melakukan olahraga dan gerakan tari. Nah, anak-anak, dalam gerakan tari ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, gerak kuat, dan yang kedua adalah gerak lemah. Apa itu gerak kuat dan lemah? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contohnya, mendorong meja. Gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Contoh pada saat kita melakukan gerak mengangguk. Anggota tubuh kita yang dapat kita gerakkan adalah yang pertama, kepala. Gerakan kepala itu dilakukan dengan pelan atau lembut. Gerakan kepala ini misalnya menoleh, mengangguk, dan menggeleng. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di sini. Kemudian, anggota tubuh yang kedua yang dapat kita gerakan yaitu tangan. Gerakan tangan dapat dilakukan dengan tenaga kuat ataupun lemah. Gerakan tangan ini misalnya melambai, direntangkan, atau kita mengangkat tangan. Seperti gambar yang ada di sini. Kemudian anggota tubuh yang dapat kita gerakkan lagi yaitu kaki. Gerakan kaki dapat dilakukan dengan
tenaga kuat ataupun lemah. Contoh gerakan kaki misalnya berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di sini. Sekarang anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di sini, kemudian bisa mencoba memperagakan gerakan-gerakan tersebut dengan baik di rumah. Gerak kuat dan lemah ini dapat juga kita lakukan lewat aktivitas kita sehari-hari di rumah. Misalnya, anak-anak bermain ular tangga dengan teman-teman atau dengan adik-adik di rumah. Membantu ibu menyapu di rumah. Menjemur pakaian, menyiram bunga, dan mencangkul. Sekarang, tugas anak-anak adalah melakukan gerakan-gerakan tersebut sambil mendengarkan lagu berikut. Anak-anak, jangan lupa buat videonya lalu kirim ke ibu guru ya. Pada saat anak-anak bermain dengan teman-teman di rumah atau bermain dengan teman-teman di sekolah, pasti anak-anak menjumpai teman-teman yang mungkin permainan kesukaannya itu berbeda dengan permainan kesukaan kalian. Kalau anak-anak menjumpai teman yang permainan kesukaannya berbeda dengan permainan kesukaan kalian, sebaiknya apa yang anak-anak harus lakukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, jadi sikap kita sebaiknya adalah menghargai mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah ataupun di sekolah, kita menjumpai berbagai macam perbedaan atau keberagaman. Contoh perbedaan yang ada di sekitar kita, misalnya perbedaan jenis kelamin. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita temui perbedaan jenis kelamin, misalnya ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu perbedaan mainan kesukaan. Misalnya ada teman yang suka bermain mobil-mobilan, ada juga yang suka bermain boneka, atau ada juga yang suka bermain lompat tali, ada yang suka bermain bola. Kemudian yang ketiga, perbedaan makanan kesukaan. Jadi ada yang suka makan nasi goreng, ada juga yang suka makan bakso, dan ada yang suka makan buah. Kemudian perbedaan berikutnya, misalnya ada perbedaan cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi, bahkan ada juga yang mau jadi guru. Selanjutnya, perbedaan yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya perbedaan suku. Misalnya ada teman yang berasal dari suku Jawa, ada juga teman yang berasal dari suku Toraja, ada yang dari Papua, dan masih banyak lagi. Meskipun anak-anak memiliki berbagai macam perbedaan, anak-anak harus tetap mengamalkan
sikap bersatu dalam keberagaman agar tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Terjadi persaudaraan yang erat, saling membantu jika mengalami kesulitan. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman ya anak-anak. Oleh karena itu, keberagaman ini perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Cara menyikapi perbedaan yang ada, misalnya menghargai pendapat teman, meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Kemudian berikutnya adalah menghormati perbedaan yang ada. Berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Jadi itu adalah cara-cara menyikapi perbedaan yang ada di antara teman-teman kita. Selain itu, anak-anak juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Kalau kita hidup rukun, tentunya kita akan mempunyai banyak teman. Dan kalau kita suka bekerja sama dengan teman, pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian, pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Kalau anak-anak sudah melaksanakan sikap seperti ini, berarti anak-anak sudah melaksanakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan lambangnya adalah mata rantai yang membentuk lingkaran. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugas-tugas berikut ya. Sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Anak-anak perhatikan contoh berikut. Di sini ada bilangan 2156 ditambah 1227. Cara menjumlahkan angka tersebut yaitu satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan ribuan dijumlahkan dengan ribuan. Jadi, cara menyelesaikan soal tersebut yaitu 6 ditambah 7 hasilnya 13. Kita tulis angka yang paling belakang yaitu 3. Kemudian angka 1 kita simpan. Jadi angka 1 ini kita letakkan di atas angka 5. Karena angka 1 ini adalah puluhan, jadi kita simpan di tempat puluhan. Berikutnya kita jumlahkan adalah angka 1 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 8. Berikutnya 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Dan yang terakhir adalah 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi hasil dari penjumlahan bilangan 2156 ditambah 1227 adalah 3383. Sekarang anak-anak kerjakan soal berikut. Kita lanjut materi berikutnya adalah soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Dalam menyelesaikan soal cerita dalam bentuk penjumlahan ini, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama adalah tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan kalimat matematika yang sesuai. Langkah yang ketiga yaitu hitunglah penyelesaian dari
kalimat matematika tersebut. Contoh, Paman memiliki 2 petak tanah masing-masing seluas 1247 meter kuadrat dan 1320 meter kuadrat. Pertanyaannya adalah, berapa total luas tanah Paman seluruhnya? Cara menyelesaikan soal cerita ini seperti ini ya anak-anak. 1247 ditambah 1320. Jadi total luas tanah Paman seluruhnya adalah 2567 meter kuadrat. Nah, sekarang anak-anak kerjakan latihan soal berikut. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Dalam materi ini, kita akan belajar pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Pengurangan bilangan ribuan ini lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek, yaitu dengan cara menyusun bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Di sini ada bilangan 4758 dikurang 3425. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 itu berapa anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, jadi 8 dikurang 5 ini adalah 3. Kemudian selanjutnya 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 ini hasilnya 3. 7 dikurang 4 hasilnya 3. Kemudian 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi bilangan 4758 dikurang 3425 hasilnya 1333. Contoh berikutnya adalah pengurangan dengan teknik meminjam. Di sini ada bilangan 4385 dikurang 1420. Jadi cara menyelesaikan soal ini yaitu 5 dikurang 0 hasilnya 5. Kemudian 8 dikurang 2 hasilnya 6. Selanjutnya 3 dikurang 4 itu tidak bisa. Kita pinjam dari ratusan. 10 menjadi 13 dikurang 4 hasilnya 9. Ribuan ini sisa 3 ya. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya anak-anak kerjakan soal-soal berikut. Baik anak-anak, video kali ini sampai di sini dulu ya. Ibu Guru harap materi yang Ibu Guru sampaikan lewat video ini anak-anak bisa pahami dan anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa dalam video berikutnya.